Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vanessa Priscilia Maturbongs, kelas A7 Keperawatan semester 1, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, dosen pengampu, nurse, Meilin Kauntul, Eskep Mkes. Di sini, saya akan memberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip biokimia dalam tubuh manusia, yaitu keseimbangan asam basa, cairan tubuh, metabolisme karbohidrat, protein, lipid, purin, dan pirimidin. Yang pertama ada asam basa. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Pada proses kehidupan, keseimbangan asam pada tingkat molekular umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Begitu pula pada tingkat konsentrasi ion H+ atau ion OH- yang sangat rendah. Keseimbangan asam basa adalah keseimbangan ion hidrogen. Walaupun produksi akan terus menghasilkan ion hidrogen dalam jumlah sangat banyak, ternyata konsentrasi ion hidrogen dipertahankan pada kadar rendah pH 7,4/4. Yang kedua ada cairan tubuh. Keseimbangan cairan tubuh adalah aspek homeostasis organisme ketika jumlah cairan dalam organisme perlu dikendalikan melalui osmoregulasi dan perilaku sehingga konsentrasi elektrolit dalam berbagai cairan tubuh berada dalam kisaran yang normal. Keseimbangan cairan tubuh adalah keseimbangan antara jumlah cairan yang masuk dan keluar. Melalui mekanisme keseimbangan, tubuh berusaha agar cairan di dalam tubuh setiap waktu selalu berada dalam jumlah yang konstan. Yang ketiga ada metabolisme karbohidrat. Keseimbangan metabolisme adalah proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh semua makhluk hidup, termasuk manusia, agar bisa tetap bertahan hidup. Keseimbangan adalah kunci agar metabolisme tubuh berjalan dan baik. Untuk menjaga keseimbangan tersebut, ada juga proses penting dalam metabolisme. Yang pertama, anabolisme. Anabolisme adalah proses membakar energi yang ada di dalam tubuh untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Yang kedua, katabolisme. Katabolisme adalah proses menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh sel-sel dalam tubuh untuk melakukan aktivitasnya. Faktor-faktor yang menentukan metabolisme tubuh ialah usia, jenis kelamin, genetik, asupan makanan, dan ukuran tubuh. Jadi, metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan atau anabolisme. Yang keempat, protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur atau metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Keseimbangan protein adalah keseimbangan antara jumlah energi dan protein yang dikonsumsi dengan energi dan protein yang dikeluarkan dari tubuh. Yang kelima, lipid. Keseimbangan lipid dalam darah diatur oleh beberapa mekanisme, yaitu meningkatkan atau menurunkan
kecepatan pengeluaran lipoprotein serta jumlahnya yang masuk dalam darah. Yang keenam, purin, dan ketujuh, primidin. Purin dan primidin termasuk molekul yang aktif sendiri, atau seperti dalam obat-obatan dan vitamin. Mereka juga membentuk ikatan hidrogen antara satu sama lain untuk menghubungkan dua heliks ganda DNA dan membentuk molekul komplementer antara DNA dan RNA. Dalam DNA, purin adenin berikatan dengan primidin timin, dan purin guanin berikatan dengan primidin sitosin. Di dalam RNA, ikatan adenin dengan urasil dan guanin masih berkaitan dengan sitosin. Kira-kira jumlah purin dan primidin yang sama diperlukan untuk membentuk RNA atau DNA. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kalimat. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3